Bapak Ibu merasa enggak kalau makin hari kualitas pelayanan di tempat ini makin bertambah baik? Amin ya, dari soundnya kita benerin pelan-pelan, lightingnya sudah mulai bagus, ya ada jiwa baru Bapak Ibu. Ada beberapa yang kita beli, masih banyak yang belum, tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu tepat waktu untuk kita semua. Haleluya, tahun depan kita umur 50 tahun Bapak Ibu gerejanya. Saya yakin percaya bahwa gereja ini akan terus memberkati banyak jiwa dan memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Hari ini saya akan khotbah untuk yang kedua, ibadah yang kedua tentang sesuatu yang mungkin jarang Bapak Ibu dengar, tapi ini saya berharap, ini saya combine supaya saya berharap Bapak Ibu dapat menerima dengan baik firman Tuhan dan menjadi sebuah hal yang positif dalam hidup kita. Tadi malam saya memulai ngajar kepada youth teens sesuatu yang baru. Saya harus membangun dengan sadar generasi selanjutnya di gereja ini supaya mereka tidak terhilang, yang pertama. Yang kedua, saya harus dengan sadar membangun mereka supaya mereka terbiasa dengan hal-hal yang baik. Saya dengan sadar membangun mereka supaya mereka hidupnya mengarahnya benar kepada Tuhan. Jadi bukannya sekedar khotbah, tetapi saya empowering mereka, saya kasih beberapa hal kepada mereka, saya berharap mereka mendapatkan hal yang baru, meskipun mereka masih SMP dan SMA, saya berharap mereka akan menjadi pemimpin yang hebat di kemudian hari. Minggu depan saya akan ngajar CM Pro, di mana ketuanya senior juga Bapak Ibu. Jadi boleh ikut yang sudah senior, yang sudah menikah boleh ikut CM Pro. Karena saya pisah, CM Teen sama Youth jadi satu, yang belum menikah dan yang belum lulus kuliah atau sekolah, tapi yang kuliah ke atas ikut CM Pro. Ada nanti saya ajar tentang hubungan, ada tentang hal-hal pribadi di mana akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan ke depan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang cukup mainstream bagi saya, yaitu reframe atau membingkai. Jadi kita akan belajar tentang sebuah paradigma di mana saya melihat ini baik untuk kita. Saya berangkatnya dari firman Tuhan. Saya mengingat dan saya ambil tema dengan judul reframe ini supaya Bapak Ibu Saudara dan saya kenal. Ya, karena sadar tidak sadar hidup kita dipengaruhi banyak hal. Apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kebiasaan, habit kita ya. Baik kita sekolah, yang masih sekolah, apapun yang sudah kerja, habitnya itu tetap ada Bapak Ibu. Contoh, kalau pekerja biasa masuk jam 7, maka mereka maksimal bangun jam berapa? Jam 6, itu udah paling mepet, betul ya. Plek, setengah 7 berangkat, supaya jam 7 masuk kantor. Secara nggak langsung lambat laun, Bapak Ibu yang bekerja atau sekolah dengan kuantitas jam yang sama, maka itu akan menjadi sebuah gaya hidup, pola hidup. Dan itu mempengaruhi. Makanya pada saat orang yang pensiun, itu mereka ada satu sindrom yang cukup harus diwaspadai, yaitu namanya post power syndrome. Biasa dia berkuasa, terus pada saat dia pensiun, dia nggak bisa berkuasa lagi. Ini cukup bahaya di sini. Nanti saya akan ajar ke depan bagi yang pria maupun wanita. Saya akan gabung beberapa waktu di 2025. Ya, hal-hal yang kita dengar, kita pelajari, kita lihat secara nggak langsung ada yang mengandung unsur negatif dan itu bisa mempengaruhi hal yang positif dalam hidup kita. Walau itu hal yang negatifnya lebih sedikit dibanding hal yang positifnya, cuman kalau itu terus terjadi, kita dengar dan kita lihat, itu bisa seperti batu ini ya, itu bisa membuat lubang. Ya, batu ini bisa dilobangi, bisa berlobang dengan cara ditetesi air. Betul ya Pak Agus ya? Dengan waktu yang cukup lama,
Batu yang keras pun bisa berlobang. Sama dengan hidup kita. Kalau kita tiap hari dengar hal-hal yang negatif, melihat hal-hal yang negatif, maka lambat laun itu bisa mempengaruhi. Makanya pentingnya firman Tuhan ini menetesi hidup kita setiap hari supaya hidup kita diubahkan. Jadi jangan hanya ditetesi dengan hal yang lain, tapi tetesilah hidup kita tiap hari walau sedikit. Tiap hari baca firman, tiap hari baca firman, dengar lagu-lagu rohani, tiap hari dengar firman Tuhan, handphone kita bisa mengakomodir itu semua. Maka hidup kita pasti akan berubah Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Karena gambaran manusia ini sudah rusak, nggak ada role modelnya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita mau nyontoh siapa? Nggak ada, pendeta A, pendeta B, pendeta C, termasuk saya pun semuanya nggak ada yang sempurna. Ya, jadi role model kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu kita melihat bahwa reframing ini penting bagi kita. Kita harus membingkai ulang diri kita harus melihat lagi diri kita bagaimana seharusnya kita ada. Pak, reframe atau reframing itu apa sih? Reframing itu proses mengubah cara memandang atau memahami situasi atau peristiwa menjadi lebih positif. Kalau orang pernah ngomong itu kayak gini, jangan semuanya dipandang negatif. Coba ambil dari sudut pandang yang positif. Tapi reframe yang selanjutnya dikatakan bukan hanya sekedar perubahan pola pikir, tetapi perjalanan yang membebaskan seseorang dari belenggu pikiran lama atau yang negatif dan dibawa ke tempat yang baru atau pikiran yang baik, yang positif. Makanya firman Tuhan dikatakan metanoia, perubahan pola pikir. Kita melihat itu. Terlalu banyak input yang masuk dalam pikiran kita. Yang negatif, yang positif masuk semua. Tapi kebanyakan yang negatif biasanya. Orang kita lihat orang sedang berkelahi, walau kita gak ikut berkelahi. Kita lihat tetangga sedang bertengkar, kita dengar, walau kita gak ikut di dalamnya. Lama-lama kalau itu terjadi pada kita, hal-hal yang positif ini bisa terganggu. Ya, oleh karena itu reframing ini perlu supaya kita sama-sama melihat, kita mengubahkan hidup kita dari posisi yang tidak baik kepada posisi yang baik atau benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Reframing ini pernah dilakukan oleh Yesus. Pada saat dia memanggil Petrus dan Andreas. Saat Petrus dan Andreas ini mencari ikan, karena profesi mereka ikan, tidak semua 12 murid nelayan, tapi dua ini adalah profesinya nelayan, dan Yesus melakukan reframing kepada mereka. Ya, kita kenal reframing sekarang, kita kenalnya di situ. Kita lihat ya di Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat ini, saat Yesus ketemu Petrus dan Andreas yang adalah penjala ikan, Yesus gak langsung ngomong sama mereka berdua, Petrus, Andreas ikut aku akan jadikan kamu evangelis. Enggak, aku akan jadikan kamu pendeta. Enggak, atau aku akan jadikan kamu pelayan Tuhan. Enggak, atau Yesus ngomong, kamu akan aku jadikan orang yang masuk dalam tim misi. Penggembalaan kayak tim misi pelayanan ke desa-desa. Enggak. Yesus katakan, engkau yang penjala ikan akan aku jadikan menjadi apa? Penjala manusia. Lihat, cara Yesus nge-reframing dua murid ini dengan cara yang paling dekat dengan kehidupan mereka. Cara yang biasa Petrus dan Andreas lakukan, pekerjaan Petrus dan Andreas sedang geluti, di situ Yesus nge-reframing mereka, membingkai ulang mereka dari penjala ikan kepada penjala manusia.
Ini tidak dikatakan kepada Matius, tapi ini penjala ikan kepada penjala manusia ini dikatakan hanya kepada siapa? Petrus dan Andreas. Kayak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini menjadi sebuah angin segar bagi kita. Karena saat Yesus nge-reframing kita, sedang membingkai ulang kita, Tuhan sedang mau ngomong sama kita gini, engkau tidak harus semua jadi pendeta, tidak semua harus jadi full timer, tidak harus semua berkhotbah, tidak harus semua melayani di gereja yang kelihatan. Tapi semua kita akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa dengan profesi kita masing-masing. Cara yang paling dekat itu yang Tuhan pakai. Enggak dijadikan penjala ikan, dari penjala ikan langsung. Kamu akan jadi tua-tua gereja, enggak. Paling dekat yang bersentuhan dengan para murid itu yang Tuhan pakai. Kenapa? Karena Petrus dan Andreas setiap hari selain mereka menjadi penjala ikan, mereka itu memiliki memori dalam tubuh. Sama-sama katakan memori dalam tubuh. Kalau Bapak Ibu pernah disakiti seseorang, pernah nggak pegang tubuhnya walau itu yang bukan tersakiti? Pak tahu enggak Pak? Ini dipegang sampai diginikan. Rasanya sakit banget dihianati. Tubuh ini memori kita, menyimpan. Ini sepertinya memang menurut saya ya kayak Tuhan izinkan tubuh ini menyimpan kenangan-kenangan kita. Makanya kayak orang ngomong, kayak orang takut itu kayak gini. Kenapa kamu? Takut Pak. Cemas Pak. Ya, jadi ada memori yang tersimpan dalam tubuh kita. Nah itulah kenapa Yesus jadikan Andreas dan Petrus bukan melompat langsung menjadi murid yang langsung spektakuler, tapi Yesus nge-reframing mereka, ngebingkai ulang mereka dengan cara yang paling smooth. Engkau akan aku jadikan penjala manusia. Goalnya tahu nih. Goalnya kita sudah tahu bahwa kita itu akan dipakai Tuhan dengan profesi dan pengalaman yang pernah kita dapatkan. Amin. Dengan profesi Bapak Ibu sekarang, justru disitulah Tuhan akan pakai Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan gini, Pak, supaya saya dipakai Tuhan, supaya saya dipakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saya tak keluar dari perusahaan ya Pak ya, saya tak mau melayani bersama Pak Riko di gereja. Wis, belum tentu. Saya bilang, gak digaji loh, gak apa-apa Pak. Yang penting saya dipakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Wis, belum tentu. Kenapa? Karena Anda sudah ditaruh oleh Tuhan di pekerjaan Anda, ditaruh oleh Tuhan di tempat itu, maksimalkan potensi Anda di situ, tapi ingat goalsnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Penjala ikan itu kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk menjadi orang yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, kita itu perlu dilatih, perlu dibimbing, perlu diubahkan, perlu dipimpin, dan perlu diperlengkapi. Perlu. Tidak bisa jalan gitu aja. Coba lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Para murid yang di-reframing oleh Tuhan, mereka di-reframing oleh Tuhan sepanjang hari selama 3 tahun setengah. Artinya 1200-an hari kalau kita kalikan, mereka dikotbahin oleh Yesus, mereka dikasih tahu oleh Yesus, mereka dikasih teladan oleh Yesus, sehingga profesi mereka yang dulunya apa, mereka sekarang menjadi apa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk nge-reframing seseorang, selain mereka kita kenali dirinya di profesi apa, kita butuh untuk melatih mereka atau kita melatih diri kita dengan satu pribadi yang berhasil mengubahkan banyak orang. Lihat Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, para murid ini diteguhkan dengan kedatangan Yesus dan melihat bahwa Yesus hidup, mereka ngerti bahwa mereka perlu diperlengkapi dengan cara saat mereka Yesus mati, terus Yesus bangkit, mereka disuruh berkumpul terus. Itulah cara selanjutnya Yesus nge-reframing mereka, meskipun Yesus gak ada di tengah-tengah mereka, dengan cara begini.
kamu harus berkumpul tiap hari. Berkumpul bukan santai, tapi berkumpul dalam persekutuan dan pengajaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kepingin hidup kita makin dipakai oleh Tuhan, maka belajarlah menyerahkan diri kita untuk mau ditata ulang kembali oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang sudah bekerja, itu adalah tempat terbaikmu. Amin. Cuman sekarang dimasukin lagi firman Tuhan. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa? Kita bekerja untuk menjangkau jiwa. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa 12 murid harus diambil? Karena mereka contoh dan role model. Setelah itu mereka membingkai anak-anak selanjutnya, membingkai para murid selanjutnya ke bawah terus. Dan itu sampai ke kita. 12 murid ini menjadi contoh kita. Yesus mengambil mereka, menetapkan mereka, membingkai ulang kehidupan mereka. Dan caranya Yesus mengubah kedua murid ini sangat luar biasa. Kita bagaimana? Apakah kita tahu siapa kita? Pak, saya pekerja. Pak, saya bisnismen. Pak, saya karyawan. Pak, saya apapun, guru apapun itu. Kita lihat siapa kita. Rangkai hidup kita ulang. Bukan hanya melulu tentang uang, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dulu kami, cerita sedikit. Saat kami punya usaha dari Bapak almarhum, keuntungan yang didapat oleh usaha itu tuh kecil sekali. Kecil sekali Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan gaji karyawan dan bayar hutang di bank, dapatnya kecil sekali. Orang bilang seperti BPR, jauh sekali, kecil sekali. Tapi karena kuantitasnya banyak, perkaliannya banyak, jadi kelihatan besar. Kayak Cina sekarang kan gitu, harganya murah, tetapi mereka bikin sesuatu yang banyak supaya kelihatan besar, cuannya gede memang di situ Bapak Ibu. Nah, kalau man to man, kalau perorangan kami ngomong, selalu mereka berkata, kami selalu ditolong oleh usaha Bapak. Kami selalu ditolong oleh apa yang almarhum bapaknya Mas Riko pernah lakukan. Kalau nggak ada usaha dari Bapak Mas Riko, mungkin sampai detik ini ada yang ngomong, saya nggak punya rumah. Karena kalau hutang di bank, hutangnya untuk membayar administrasinya sangat tinggi, besar. Apalagi kami nggak punya rumah, apa yang bisa dikasih ke bank? Sertifikat nggak punya, BPKB nggak punya. Usaha bapaknya Mas Riko inilah yang menolong. Tanpa BPKB, tanpa sertifikat. Sehingga pada saat kami punya rumah, kami punya sertifikat. Akhirnya kami bisa melakukan usaha yang lebih lagi. Dan saat saya menjalani usaha itu, saya ngomong sama istri saya, ini usaha lama-lama harus ditutup. Karena nggak cuan. Cuannya udah nggak bisa banyak, nggak kayak dulu ratusan orang, sekarang tinggal puluhan. Kalau ratusan masih ngangkat, kalau puluhan sudah nggak ngangkat. Terus saya bilang sama orang-orang, cukup kasih karunia kami. Sudah 40 tahun usaha ini kami adain. Dan 40 tahun ini kami harus tutup. Dan ini bad news bagi kita semua. Ada kemungkinan. Saya melihat beberapa sejarah. Setiap kali 40 tahun harus ada pembaharuan. Ini yang saya lihat. Musa umur 40. Dari dia pangeran, di umur 41 dia berubah jadi gembala domba. Umur 80, 81 dia berubah jadi pemimpin Israel. Tiap 40 tahun ada beberapa usaha yang saya lihat, saya pelajari. Tiap 40 tahun kalau enggak dia turun, dia naik. Angka yang cukup menakutkan. Ini saya enggak dari segi Cina ya. Saya melihat sendiri, oh iya ya. Gereja ini 40 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu berubah ke saya.
persis di usia yang ke 40. Makanya manusia dikatakan umur 40, lek kamu gak berhasil, kamu akan susah berhasil. Tapi kalau kamu 40 berhasil, maka sampai mati kamu akan berhasil. Bener gak ada kayak gitu? Ya. Jadi ini ada good news-nya, ada bad news-nya. Bagi yang punya usaha, lihat perusahaan-perusahaan sekarang. Tanyai, Pak perusahaanmu umur berapa Pak? 39, kok tambah turun? Wah, doakan Bapak Ibu. Pak usaha umur berapa? Umur 39, naik terus. 40, 45, naik terus Bapak Ibu. Nah arisan itu 40 tahun persis. Saya hitung, 40 tahun. Sudah waktunya turun, benar-benar turun. Saya bilang, sudah waktunya kami istirahat. Sudah memberkati ratusan orang. Jadi bukan masalah saya kerja, kami kerja cari cuan tok. Tapi begitu banyak kesaksian di luar sana. Kalau Bapak Ibu tanya aja di Pasar Padaan, ibu saya masih ada. Banyak orang berkata kami ditolong. Bahkan yang punya kepiting besar Padaan itu ya pernah ditolong ya Bu ya. Kepitingnya dari kecil saya gede-gede, tahu Bapak Ibu ya. Yang kepiting terkenal itu loh. Dari cilik kepitingnya itu, dari ikut kami sampai sekarang udah gede di mana-mana cabangnya. Banyak ditolong. Saya mikir gini, Bapak ini bikin usaha gak niat cuan ini, saya bilang gitu. Makanya Bapak saya dulu pernah berkata, usaha ini bukan hanya untuk laba, tapi untuk membantu orang. Namanya harum, bukan karena dikasih pewangi. Siapakah kita? Dimanapun kita berada, apapun usaha yang kita lakukan, kayak Sabtu kemarin saya katakan ya di firman Tuhan, kita diberkati untuk menyalurkan berkat bagi banyak orang. Amin. Makanya luar biasa. Kalau kita di reframing oleh firman Tuhan, kita akan gini, oke Tuhan, saya kerja di sini, berapapun gaji saya yang saya dapat sekarang, saya berusaha dengan yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang yang kepingin pindah pekerjaan karena gajinya kurang Bapak Ibu. Anak Tuhan kalau dikit-dikit pindah di mata HRD, baik apa buruk kira-kira? Ini 1 tahun udah 4 kali pindah ini, bagus gitu kira-kira? Wah enggak, ini paling di sini cuma 3 bulan, 1 bulan habis itu keluar ini bahaya, apalagi ngambil data. Data perusahaan, data customer bahaya ini, kan gitu ya, bener ya? Nah berapapun yang sedang kita terima dari Tuhan, jadikan hal itu sebagai kemuliaan nama Tuhan. Di reframing sama Tuhan. Engkau bukan hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, tapi ada maksud dan rencana Tuhan engkau bekerja di situ supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah tanda kita. Tanda kita untuk merubah hidup kita. Bagaimana kita merubah hidup kita bersama dengan Tuhan. Tandanya udah banyak, kita kadang gak sadar. Duh kerja ini cek sorone. Ya kerja selalu soro, bener Bapak Ibu? Ada yang kerja gak soro Bapak Ibu? Bahkan menyiapkan khotbah aja soro, betul? Ya Pak Agus gimana soro Pak Agus? Betul. Apalagi sambil punya pekerjaan yang lain, punya kebutuhan yang lain. Menyiapkan khotbah ini enggak gampang. Enggak langsung wes tadi gitu Bapak Ibu. Enggak. Semua pekerjaan, semua yang sedang kita kerjakan itu membutuhkan effort ya, sebuah usaha. Tapi kalau kita tahu apa yang kita kerjakan, goalsnya adalah Tuhan dipermuliakan, maka kita pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Petrus dan Andreas ini memiliki respon yang benar. Saat mereka dipanggil Yesus, mereka langsung percayakan hidup mereka kepada Yesus. Mereka enggak tanya, penjala manusia, enggak gitu. Penjala manusia, apakah jaring saya akan dikasih kepada orang? Saya menangkap orang dengan jaring saya. Enggak. Petrus dan Andreas saat mereka di reframing dari penjala ikan menjadi penjala manusia, mereka hanya merespon, ya ikut Tuhan. Walau dalam pergumulan hidup mereka 3,5 tahun, mereka mungkin jatuh bangun dalam pengenalan. Tapi Yesus terus katakan, terus Yesus ajarkan di situ. Yesus tidak pernah mencari orang benar untuk menjadi muridnya. Yesus tidak pernah mencari orang sempurna untuk dipakai alat kemuliaannya.
Justru Yesus menjadikan orang gagal dan tidak benar yang dibenarkan olehnya untuk menjadi kepanjangan alat kemuliaannya. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak saya kurang banyak, lo justru kurang banyak yang Tuhan cari. Amin. Justru Pak saya nggak bisa apa-apa, lo justru orang yang nggak bisa apa-apa yang Tuhan cari. Karena kalau engkau bisa apa-apa, engkau melayani Tuhan, engkau akan sombong. Makanya banyak orang dulu nggak punya, dulu nggak bisa apa-apa, sekarang diberkati Tuhan. Dia belajar terus memberkati. Karena itu yang Tuhan cari. Gereja ini tidak dipenuhi orang kaya dari awal, tapi gereja ini adalah gereja yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pak saya ke gereja supaya kaya, enggak. Pak saya ke gereja supaya saya dapat firman Tuhan yang baik, dapat hadirat Tuhan yang baik dan mengubahkan hidup saya. Ada dulu orang yang gak punya, gak bisa apa-apa, yang lain persembahan banyak, dia gak bisa apa-apa. Tapi setelah dia diubahkan oleh Tuhan, cara hidupnya benar, cara kerjanya benar, cara amalnya benar, hidupnya diberkati Tuhan. Cara persembahannya pun jadi benar. Pasti. Beda kalau ujuk-ujuk, mak beduduk langsung kaya ke gereja, utang-anting Bapak Ibu. Itulah cara Yesus sedang nge-reframing semua kita, supaya kita itu menjadi alat kemuliaannya. Kalau orang yang sudah merasa dirinya benar dan sempurna, itu tidak akan pernah berhasil di-reframing, dibingkai ulang oleh Yesus. Contohnya siapa? Anak muda yang kaya, dia berkata, semua hukum sudah aku taati. Dia berkata bahwa, dengan secara nggak langsung dia berkata bahwa, semua hukum yang sudah aku taati membuat aku kaya dan berhasil. Yesus tidak bisa masuk lagi ke mereka, orang-orang yang seperti ini. Karena dia merasa dirinya sempurna, baik dan benar. Yesus cari orang seperti Petrus dan Andreas. Orang yang biasa, yang gak diperhitungkan. Tapi saat diubahkan oleh Yesus, mereka menjadi orang yang luar biasa sampai sekarang. Amin. Jadi sekelam apapun hidup kita, sejahat apapun hidup kita, Tuhan ampuni, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi dan Tuhan jadikan untuk alat kemuliaannya. Di Yesaya berkata pemain musik bisa masuk, kita baca sama-sama 2, 3. Karena bulu yang patah, terkulai, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Itulah mengapa kita semua di gereja ini berusaha untuk menghormati satu dengan yang lain. Yang kaya dihormati, yang miskin dihormati, yang ganteng dihormati, yang jelek pun dihormati. Yang tua dihormati, yang muda juga dihormati, yang putih dihormati, yang hitam dihormati. Jangan sampai ada penolakan. Kenapa? Karena setiap orang semuanya butuh diterima. Kalau dilihat-lihat Petrus dan Andreas tidak pernah bisa masuk dalam kualifikasi jabatan orang Farisi. Ahli Taurat nggak bisa karena mereka bodoh-bodoh, nggak sekolah bahasanya. Tapi respon yang benar membuat Yesus nge-reframing mereka dengan benar, dan dua murid ini menjadi orang yang hebat. Sejahat apapun kita, orang mungkin tidak pernah memandang kita, orang mungkin tidak pernah bilang kita terima kasih, tidak pernah memuji kita. Mungkin kita merasa orang yang paling gak berguna, tapi ingat bahwa bulu yang terkulai tidak pernah diputuskan Tuhan. Bahwa sumbu yang pudar nyalanya tidak pernah dimatikan oleh Dia. Dia akan terus jadikan indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya ada ayat berkata, yang di depan akan terjadi paling belakang, yang di belakang bisa menjadi paling depan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup ini gak ada yang tahu ujungnya. Gak ada yang tahu. Ada yang dulu gak punya uang, sekarang punya uang. Ada yang dulu punya uang, sekarang gak punya uang. Kita gak ada yang tahu. Oleh karena itu menghormati orang lain itu sangat penting. Amin. Pak Jokowi dulu siapa? Orang gak lihat beliau. Tapi sekarang dia jadi presiden, kemarin terakhir. Betul ya, kemarin ya? Apa hari ini ya? Hari ini terakhir langsung digantikan oleh Pak Prabowo. Bapak Ibu hidup gak ada yang tahu. Tapi yang pasti,
Setiap orang yang merasa dirinya tidak dipakai, gak berguna. Engkau merasa seperti itu, jangan khawatir. Tuhan selalu terima kita. Tuhan justru cari orang yang lemah. Orang yang kekurangan, orang yang gak bisa apa-apa, orang yang terpinggirkan, itulah yang Tuhan cari. Karena Tuhan akan ubahkan orang seperti itu untuk menjadi alat kemuliaannya. Kalau kita datang dengan kekayaan kita, kepintaran kita, lewat. Tuhan gak suka dan gak pakai orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapapun kita, pentingnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya usaha, engkau sedang berusaha, engkau jadi karyawan, apapun yang sedang kau usahakan, termasuk jadi pelajar. Lihat bahwa Tuhan sedang membingkai hidup kita menjadi baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu menyerahkan hati kepada Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Saya ulangi, kalau akhir-akhir ini kita sedang dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai macam situasi dan kondisi, serahkan hati kita untuk Dia ubahkan menjadi alat kemuliaannya. Kita gak akan pernah bisa bersaksi bahwa Tuhan adalah penyembuh kalau kita tidak pernah sakit. Betul Bapak Ibu? Kalau saya sakit, terus saya disembuhkan, saya bisa bersaksi, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kadang kita diizinkan untuk melewati sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak pernah kita pertimbangkan, kita perhitungkan. Tetapi dari situasi kondisi itulah Tuhan nyatakan kemuliaannya. Bahwa Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Dia sanggup reframing hidup kita lagi, membingkai ulang sesuai dengan kehendaknya. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar suara Tuhan dengan baik dan benar, dengan penuh perhatian, maka Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Saya tutup dengan kesaksian. 2017 saat kami di Jakarta, saya ulangi ini. Saya berkata sama Tuhan, 2018 kalau nggak salah. Saya berkata sama Tuhan, Engkau sudah izinkan hamba-Mu untuk melihat gereja yang besar, waktu itu NDC Bapak Ibu. Dengan pelayan yang hebat, dilayani GPCC, dilayani Symphony Worship, dilayani NDC, banyak sekali. Yang biasanya kita lihat di YouTube. Saya pulang, dalam hati saya ngomong, Tuhan, saya kepingin gereja ini penuh kemuliaan Tuhan. Gereja yang kami layani. Tapi Engkau tahu pekerjaan jemaat-Mu di tempat kami pelayanan. Kebanyakan orang bekerja di sawah ladang. Kebanyakan pun dari mereka adalah pekerja. Saya berdoa, terus berdoa, Tuhan dalam hati, saya butuh orang-orang yang memang bisa mendukung pelayanan ini. Tuhan dengan jelas ngomong ke saya, gerejamu akan aku berkati dengan cara orang-orang yang di dalamnya aku akan berkati. Beda loh Bapak Ibu. Biasanya kan Tuhan kami butuh bantuan, Engkau kirim burung gagak dari luar gitu kan doanya. Tuhan jelas ngomong ke saya, aku akan berkati gerejamu dengan cara aku akan berkati jemaatmu. Saya langsung melongo, yakin dia bilang gitu. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Tergantung respon kita bagaimana. Tuhan tahu hati kita. Kita dipakai untuk kemuliaannya, Tuhan tahu. Saya tetap yakin bahwa janji Tuhan iya dan amin. Engkau diberkati, kita semua diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, seburuk apapun kita serahkan. Karena ada banyak orang yang sudah kehilangan identitasnya. Akhir-akhir ini dan makin banyak lagi ke depan, bunuh diri akan menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi anak-anak muda. Saya ulangi, bunuh diri menjadi sebuah fenomena yang menarik, melukai. Saya berharap kita sama-sama bekerja untuk membangun orang lain, untuk memberkati orang lain, mengubahkan hidup orang lain dengan cara hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.